Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa melaksanakan obrolan inspiratif seperti flyer yang sudah kita bagikan kepada Anda mungkin. Dan Anda bisa menyaksikannya melalui line Facebook ACT Aceh. Kita sedang live, nanti juga rekamannya bisa Anda saksikan kembali. Tapi jika Anda ingin sahabat, saudara juga ingin menyaksikan obrolan ini, bisa Anda juga bagikan lagi melalui aplikasi WhatsApp atau Messenger yang lain supaya lebih ramai lagi yang bisa menyaksikan kita. Kita malam ini akan ngobrol-ngobrol inspiratif. Ini menarik sekali karena narasumber saya sudah hadir di studio ACT Aceh hari ini. Pertama sekali sudah ada Kepala Cabang ACT Aceh, Bapak Haji Husaini Ismail SDAK. Assalamualaikum Pak Husaini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum sahabat dermawan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Masya Allah, sampai malam seperti ini belum pulang nih Pak ya? Masya Allah, semangatnya kalah semangat saya. Baik, kemudian juga sudah hadir akademisi UIN Araniri, Ustadz Dr. Teku Zulkhairi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat terus Ustadz ya. Amin. Dan terima kasih Ustadz, malam-malam seperti ini kita pinjam waktunya sejenak untuk berbicara terkait dengan inspirasi-inspirasi untuk kita semua. Tema kita hari ini menarik sekali. Jika Anda lihat flyer kita, judulnya adalah Karena Cinta Aceh Dikenal Dunia. Dulu saya teringat sekali ketemu dengan Nyak Sandang. Wah itu ya, saya dengan Nyak Sandang. Kemudian viral informasi itu juga diungkit-ungkit beberapa informasi yang akhirnya menjadikan Aceh terkenal di mata Indonesia, mungkin juga dunia. Seperti puncaknya Monas, cerita tentang itu. Kemudian baru-baru ini juga kita dikejutkan juga dengan kembali tibanya pengungsi asal Rohingya, gitu ya Pak Husaini ya. Dan kemudian juga itu heroik sekali, masyarakat Aceh seolah benar-benar ingin menyelamatkan saudara seagamanya. Luar biasa, itu akhirnya dikenal oleh dunia dan banyak sekali komentar. Beberapa video-video yang kemudian viral dikomentari oleh banyak orang sampai ke mancanegara. Luar biasa. Nah, sudah dekat Ramadan sudah dekat Idul Adha seperti ini, ternyata nama Aceh ini masih cukup dikenal. Tadi ngobrol-ngobrol Pak Husaini, ternyata kita diberikan sumbangan hewan kurban dari Turki ke Aceh cukup banyak juga. Begitu Pak ya. Ternyata ini tahun keempat dan kemudian angkanya semakin meningkat. Nah, ini luar biasa. Saya mau dengar dari Pak Husaini dulu nih sepertinya. Apa yang membuat Aceh itu kemudian sangat dikenal dan kita punya keterkaitan atau hubungan yang sangat cukup erat dan harmonis dengan Turki. Bagaimana ceritanya ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dosi. Ya alhamdulillah malam ini juga kita bincang-bincang. Saya pikir terkait pernyataan ini adalah salah satu wujud persaudaraan Muslim, mungkin Ustaz sesama Islam. Cuma Aceh, kita zaman dulu kakek-kakek kita sudah duluan menginvest. Ya kalau kita lihat bagaimana cerita misalnya dengan hubungan Turki dengan Aceh, bagaimana kemudian Aceh ada di Mekah dengan Baitul Arsi. Jadi sebenarnya warisan kedermawanan masyarakat Aceh dari sejak dulu, dan alhamdulillah sekarang kita merasakan. Kita lihat bagaimana pada saat terjadinya tsunami. Terjadi tsunami pada saat itu, padahal Palestina kita lihat sedang dibom Ustaz. Tapi yang kita tahu bahwa anak-anak SD di Palestina itu ngantri untuk menyumbang $1, $2 untuk Aceh. Dan dengan tadi bahwa selama kita di ACT ini, ACT Aceh juga, alhamdulillah ini sudah tahun keempat. Ini hanya melalui ACT. Belum lagi yang lain. Amanah kurban dari masyarakat Turki juga kepada masyarakat Aceh itu semakin meningkat. Tahun ini Ustadz Bang Dosi, tahun ini kita sudah menerima amanah untuk tahun 2020 ini, yaitu 4
400 ekor sapi. Kalau satu ekor sapi itu 7 ekor domba, itu menjadi 2.000, setara 2.800 ekor domba atau kambing. Itu baru yang melalui lembaga ACT, dan insya Allah ini akan kita sebarkan mulai dari Singkil sampai ke Aceh Selatan, Melabu sampai ke Tamiang. Pak, ini sedang COVID loh Pak, di mana orang sedang merasa begitu banyak kekurangan, tapi Turki tahun ini juga akan memberikan kurban ya ke kita. Alhamdulillah, ini sudah sign MOU-nya, sudah sign kontrak, dan insya Allah Baik, sekarang Pak. Jadi insya Allah ini akan kita bagi ke seluruh provinsi Aceh, dan inilah sebenarnya wujud rahmatal lil alamin juga, atau persaudaraan sesama Islam. Dan saya teringat Ustaz mungkin lebih ini, bahwa Allah mengatakan pikirkan urusan umatku, urusanmu biar aku yang pikirkan. Pada saat masyarakat Aceh baru-baru ini memikirkan bagaimana nasib saudara-saudaranya dari Rohingya ditarik di tengah laut, itu yang dibantu Muslim Rohingya. Tapi Allah gerakkan hati masyarakat Turki membantu saudara kita yang ada di sini. Insya Allah, ini keajaiban ya Pak. Dan ini tahun yang sebelumnya juga pada saat pengungsi Rohingya datang ke Aceh juga, itu sebenarnya pertama masyarakat Aceh membantu Rohingya, tetapi ada titipan untuk masyarakat Aceh yang membantu ini. Misalnya kayak di Lancuk, itu mereka ada petani garam. Kemudian ini juga ada orang nitip, tolong bantu juga ini petani-petani garam. Begitu juga di sekitar ini, di sekitar lokasi pengungsi yang ada sekarang, itu juga alhamdulillah ada yang titip, ini tolong bagi juga ke masyarakat sekitar. Jadi di samping Rohingya terbantu masyarakat, dan ini lagi-lagi dengan kurban ini juga alhamdulillah kita lihat ini baru dari ACT, melalui ACT. Saya yakin banyak lembaga-lembaga lain yang juga diamanahkan kurban di tahun ini. Masya Allah, luar biasa. Saya langsung ke Ustaz Zul ini. Ustaz Zul menarik, Ustaz, sebelum kita ke Turki. Ya, beliau semangat nih kalau bicara tentang Turki. Dan kami pun Abu Erdogan. Abu Erdogan. Bahkan salah satu anaknya bernama Erdogan. Insya Allah, luar biasa. Ini melihat nama Aceh itu di dunia tidak bisa dipungkiri cukup dikenal hingga saat ini. Terbukti memang Turki terus berkomitmen untuk memberikan kurbannya, menitipkan kurbannya gitu ya, menitipkan kurbannya di sini setara 2.000 ekor 2.800 ekor domba atau kambing. Nah, tapi melihat orang Aceh ini luar biasanya. Yang terbaru memang Rohingya yang terombang-ambing di tengah lautan, kemudian diselamatkan. Saya teringat sekali ketika ada salah satu petugas penanggulangan bencana di sana yang kemudian bercerita heroik sekali di belakangnya, latar belakang boat, kemudian mereka bercerita bahwa ini sesama Muslim dan segala macam. Itu betul-betul membangkitkan semangat kita untuk membangun jiwa kemanusiaan. Pak Ustadz melihatnya seperti apa jiwa-jiwa seperti ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas kesempatannya pada pihak CT. Terima kasih banyak juga pada Bang Lucy atas pertanyaannya ya. Jadi yang pertama sekali Aceh ini kan dia mewarisi sebuah peradaban besar di masa dahulu, ini harus kita pahami. Jadi sehingga ketika dalam situasi kemanusiaan yang begitu genting seperti kemarin dalam kasus Rohingya yang terdampar di perairan Aceh Utara, jadi orang Aceh dia pasti akan langsung terbangun kembali, tergerak kembali imajinasi kebesaran masa lalu dia yang memang sepenuhnya imajinasi ini berlandaskan ajaran Islam. Orang Aceh paham bahwa kalau dia tidak menyayangi orang lain, ya kan, kalau dia tidak menyayangi sesama manusia, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man la yarham la yurham." Hadis yang sangat populer sekali. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi, baik oleh Allah maupun oleh sesama. Nah, pengertian terbalik dari hadis ini, kalau kita mau menyayangi, kita juga akan disayangi.
disayangi oleh Allah dan juga disayangi oleh manusia yang lain. Ini sebuah hukum alam. Jadi kalau misalnya kita mau kaitkan dengan bantuan orang Turki ke Aceh, ke kurban ke Aceh tadi, ini bisa juga salah satu bukti yang paling jelas sekali. Walaupun di satu sisi tentu kita orang-orang Aceh ini membantu orang Rohingya ini bukan mengharap bantuan balik gitu kan. Tapi tetap saja Allah itu nggak akan menyia-nyiakan setiap yang kita sumbang. Seperti dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa kalau kita membantu meringankan penderitaan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu meringankan kesulitan kita di dunia dan juga di akhirat. Kalau kita membantu meringankan kesulitan saudara muslim kita di dunia, Allah akan membantu meringankan kesulitan kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi di dua alam sekaligus Allah akan membantu meringankan beban-beban yang kita hadapi. Jadi ketika hari ini kita melihat realitas seperti ini, misalnya ada bantuan orang Turki, ini bisa jadi salah satunya ya. Tapi saya berpikir begini ya, bahwa sebenarnya orang Aceh ini dia punya, bahkan bisa seperti orang Turki juga. Kalau misalnya hari ini orang Turki bisa membantu kita ya kan. Dalam konteks ini sebenarnya kita juga patut memuji orang-orang Turki yang dia punya kedermawan yang sangat tinggi. Bagaimana Aceh ini yang punya jarak yang sangat jauh dengan Turki, tapi ternyata orang itu juga teringat sama kita ya. Nah, yang mau saya katakan bahwa sebenarnya kita juga bisa memiliki sifat seperti orang Turki ini, yang bantuan kita bisa menyebar ke negeri-negeri yang lain di berbagai belahan dunia ya kan. Kenapa? Karena memang dari segi semangat dulu sudah ada orang Aceh ini. Semangat untuk memberi sudah ada. Tinggal sekarang bagaimana semangat ini terus dipupuk, dan juga bagaimana orang-orang yang memiliki lembaga-lembaga yang memiliki integritas di mata masyarakat, bagaimana mereka bisa datang kepada masyarakat untuk mengajak kembali berderma pada tingkat global ya, pada tingkat yang lebih tinggi. Kalau kemarin mungkin di level Aceh membantu orang-orang ya, sebenarnya saya berpikir orang Aceh ini bahkan juga bisa membantu orang-orang lain. Saya lihat orang Aceh ini punya semangat berbeda, kekuatannya berbeda. Saya tidak tahu dari mana datangnya. Ketika banyak daerah di Indonesia itu ya, beberapa negara juga menolak Rohingya, tapi Aceh punya energi lain untuk bagaimana caranya menyelamatkan itu. Dia punya niat yang luar biasa untuk menyelamatkan itu. Energi apa sebenarnya ini? Saya kagum sebenarnya kalau lihat seperti itu ya Pak ya. Ini bukan berita biasa. Ketika yang terbaru kemarin, ketika Rohingya kemudian diselamatkan oleh masyarakat Aceh, kemudian juga Aceh itu luar biasa dengan food trucknya dan kemudian bantuan-bantuan lainnya. Energi itu dari mana dan bagaimana datangnya? Peradaban apa sebenarnya dititipkan itu Pak Ustaz? Jadi dulu kita pernah membaca sejarah bahwa dulu kan kerajaan Islam terbesar di dunia yang pertama Ottoman, Turki Utsmani, dan Aceh itu nomor 5. Jadi antara Turki Utsmani dan Aceh ini sama-sama dia sebuah kerajaan besar. Artinya bahwa Turki dan Aceh ini sama-sama hari ini dia mewakili sebuah peradaban besar. Jadi kalau Turki mewarisi peradaban Ottoman, nah kita juga mewarisi peradaban Aceh, kerajaan Aceh Darussalam dahulu. Nah kalau kita perhatikan dalam perspektif sejarah, dalam catatan sejarah, dulu juga orang Aceh ini juga bantu. Seperti yang Pak Husni bilang tadi, bagaimana sebantuan wakaf orang Aceh sampai ke Mekah. Jadi ada warisan gen ini. Jadi gen ini yang sesuatu yang mahal, ya kan? Dan gen ini dibentuk oleh semangat Islam. Ini yang harus kita ini. Nah, kenapa orang Aceh punya semangat seperti ini? Ketika kemarin beberapa tahun yang lalu orang Aceh itu menggalang bantuan ke Afrika ya. Dari seluruh Indonesia, provinsi seluruh Indonesia, Aceh yang penduduknya 4 juta mengalahkan jumlah bantuan dari Jawa Barat yang penduduknya 80 juta. Bagaimana bisa ini? Nah, saya gen ini yang harus ini. Gen orang Aceh ini kan sampai ada yang bilang kalau soal agama, orang Aceh ini dia kalau sekalipun dia sedang mabuk, dia tetap akan membela agamanya. Kenapa? Ada gen. Sampai seperti itu istilah kira-kira gitu ya. Karena warisan sejarah ini, dan kita mau dididik. Bang Dosi sendiri coba perhatikan bagaimana rasa cinta kepada Islam, rasa cinta kepada kemanusiaan sudah ditumbuhkan sejak kecil. Dan inilah sebenarnya di antara keunggulan warisan peradaban Aceh ini. Saya dulu nggak begitu peduli sebenarnya soal-soal seperti ini, tapi ketika baca buku Bang Kabea, Kamar Zaman Mustamam, buku Acehnologi, bagaimana diceritakan tentang peradaban Aceh, ya kan, sehingga Aceh ini kan menjadi
laboratorium penelitian para peneliti kelas-kelas dunia. Banyak sekali yang mendapatkan gelar doktor di meneliti tentang Aceh. Prof. Azumadi Azra dengan kajiannya tentang jaringan ulama, Prof. Nagib Alatas, seorang intelektual muslim di Malaysia. Dia juga mengkaji tentang Syekh Nuruddin Araniri. Banyak sekali intelektual muslim yang dia mendapatkan inspirasi dari Aceh ini, karena Aceh ini laboratorium. Dan kalau kita baca lagi sejarah ke masa dahulu, di Aceh ini sebenarnya terbentuk dari peradaban-peradaban besar yang lain. Ada peradaban Arab, Persia, peradaban Ottoman, Turki Utsmani, termasuk juga peradaban India. Jadi menyatu semua di sini. Jadi sehingga orang Aceh tetap bagaimanapun kondisi dia, tetap dia hal gen ini, gen cinta kepada kemanusiaan yang dibentuk oleh Islam ini, dia tidak mungkin bisa dikikis, pasti tetap akan ada. Bagaimana kita memahami secara logika, ya kan? Secara logika inilah sebenarnya yang efek dari doa-doa, ya kan? Pasti kita ini orang Aceh, setidaknya orang tua kita, para endemik kita itu pasti mendoakan kita. Artinya doa, kebahagiaan yang kita raih hari ini, keadaan yang kita alami hari ini tidak terlepas dari doa para endemik kita. Makanya dibilang lagi Aceh ini tanahnya para aulia. Apa maknanya? Berarti aulia itu kan mendoakan Aceh, ya kan? Mendoakan supaya generasi yang akan lahir di Aceh sampai kapanpun tetap dia mencintai Islam. Jadi sehingga kenapa hari ini orang Aceh sangat mencintai Islam dan kemudian menjadikannya, walaupun kita tidak semuanya ya, dan kemudian menjadikan Islam sebagai world view-nya, cara pandang mereka dalam berbagai urusan, walaupun kita tidak katakan semuanya. Jadi ini berkah dari doa-doa juga, ya kan? Berkah dari doa para endatu juga. Jadi saya kira kalau seperti Bang Dosi tanyakan tadi, kalau kita melihat ke sejarah masa lalu, ini terkait dengan gen Aceh ini yang memang dia dididik dengan warisan peradaban, ya kan? Tapi kemudian dalam konteks sekarang, apa yang ditunjukkan oleh orang Aceh ini juga tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman sulit yang dihadapi masa-masa sebelumnya, masa konflik, kita menghadapi musibah tsunami yang sangat besar, kemudian juga terus-menerus dipupuk dengan wawasan-wawasan keislaman di balai pengajian. Dan jangan diremehkan, tidak di semua tempat di Indonesia ini orang-orang Muslim itu dididik dengan pendidikan Islam yang sangat kuat dari balai-balai. Tidak semua tempat di Indonesia. Enggak di semua tempat. Tapi kalau di Aceh, coba bayangkan dari TPA, dari rumah menasah, pendidikan Islamnya sangat kuat. Ya kenapa kalau misalnya kalau kita lihat di bulan Ramadan di Aceh ini jarang orang yang makan di bulan Ramadan. Tapi kalau kita datang ke Sumatera Utara, mohon maaf bukan maksudnya mengejek ya. Coba orang-orang makan di bulan puasa kan bebas itu. Kenapa? Karena mereka memang tidak dididik sebegitu ketat seperti di Aceh, ya kan? Jadi tapi di Aceh ini tetap dijaga warisan peradaban Islam ini. Saya kira demikian. Wah, menarik sekali. Jadi aulia, para ulama, aulia juga kemudian mendoakan kita, mudah-mudahan kita terus bahagia. Karena orang bahagia yang berani sharing happiness. Sharing happiness, berbagi kebahagiaan, mau membantu. Kalau lagi susah, mustahil ya Pak saya ini ya. Saya ini karena cinta Aceh kemudian dikenal oleh dunia. Pak Usai ini melihatnya cinta seperti apa yang kemudian ditampilkan oleh masyarakat Aceh ini? Tadi Tengku Ustaz Zuhairi menyinggung bahwa kita berapa kali melakukan penggalangan. Dalam satu peristiwa ini sebenarnya saya sangat membekas pada saat kita galang dana untuk Palestina. Jadi ada relawan kita lagi jalan di satu desa di perkampungan. Dia pergi ke rumah nenek-nenek. Dia sebenarnya lewat, bukan tujuan. Ya. Tapi nenek itu lihat, ada apa ini? Langsung dipanggil. Nah, saya nggak punya uang, nggak punya beras. Karena waktu itu kumpul beras, nggak punya beras. Tapi yang ada asam sunti, boleh nggak? Oh boleh juga. Saya merinding kalau gitu Pak. Diambil, kita akalin. Pada saat itu, ini saya timbul pikiran, 2 kilo asam sunti ini lebih mahal dari emas 1 manyang. Kita lelang Ustaz. Kita lelang di halaman Masjid Raya itu 2 kilo itu. Dilelang waktu itu di Taman Masjid Raya. Ada acara tertentu. 2 juta lah, 1 juta lah punya. Dilelang 1 juta kira Pak? Iya. Itu 2 kilo asam sunti, saya kira itu yang termahal di dunia. Asam sunti termahal di dunia. Tapi maksud saya gini, ini spiritnya ini, artinya hati, bicara hati. Jadi makanya ini luar biasa. Saya kira alangkah bagusnya ini kalau semangat kedermawanan ini, semangat hubungannya ini dengan emosional dengan Turki, apabila bisa kita bisa manfaatkan untuk kesejahteraan juga. Misalnya bagaimana hubungan ekonomi ini dibangun untuk jangka panjang, saya kira
Ini sebenarnya karena hubungan historis kita sangat. Kalau Turki itu kita lihat bagaimana Erdogan memanfaatkan sejarah masa lalunya untuk masa depan. Salah satu contoh adalah dibangunnya terowongan di Selat Bosporus. Iya. Karena dulu cita-cita Indatunya Turki Menghubungkan ingin dua- menghubungkan Asia dan Eropa. Diterjemahkan dengan membangun terowongan. Padahal mereka sudah punya jembatan. Nggak Tapi cukup. terowongan juga. Nggak Nggak cukup. Ini. Nggak perlu terowongan. Nah, saya kira kita punya sejarah, punya historis yang sangat kuat. Ini bagaimana bisa kita gunakan. Dan kami juga di ACT sering mengajak para dermawan juga. Ini kan orang melihat kita seperti kata Ustaz tadi bahwa kamu tidak akan disayang kalau tidak menyayang, ya kan? Nah, oleh karena itu kami beberapa tahun ini kami juga mengajak, ayo masyarakat Aceh kita bantu keluar karena orang luar yang akan bantu kita. Ternyata tahun lalu, ini tahun 2019 itu kita mengajak masyarakat kita dari sini, kita kirim keluar 250 ekor setara kambing. Ada dikirim ke NTT, ada yang ke Somalia. Tetapi dari masyarakat luar dikirim ke Aceh itu setara 1.000, artinya lebih banyak. 200 yang kita kirim keluar, 1.000 bahkan datang ke kita. Jadi makanya kalau ada misalnya ada yang mengatakan bahwa ngapain kita bantu orang keluar gitu. Sebenarnya sesungguhnya ini kita membantu diri kita sendiri. Ini Allah balas di dunia langsung nyata ya. Jadi janji Allah ini langsung dibalas. Jadi makanya saya pikir bagaimana ini mempertemukan dua hati. Jadi masyarakat Aceh yang ini bagaimana kita pupuk ya dengan sifat keagamaan segala macam, dan ini kan bicara hari ini kita less border ya, nggak ada lagi batasan ya, bagaimana saudara-saudara kita Malaysia. Nah sebenarnya ini yang kecintaan Aceh dengan bagaimana bisa kita manfaatkan untuk bisa menjadi kesejahteraan bagi masyarakat. Ini karena ini potensi gitu ya. Potensi. Ustaz Zul, ini menarik Ustaz Zul. Kalau kita lihat Aceh ini dikenal oleh dunia banyak sekali ya. Tapi kemudian punya hubungan yang cukup erat walaupun belum terpupuk secara maksimal oleh pemerintah daerah kita. Tapi kita punya hubungan erat dengan Turki dan mungkin beberapa negara lain. Ustaz Zul melihat kita punya beberapa hubungan yang cukup erat mana lagi? Misalnya negara-negara apa lagi selain Turki? Kita tahu Malaysia juga kita cukup erat, dan bagaimana Ustaz Zul melihatnya? Potensi-potensi kerjasama seperti apa yang bisa kita kembangkan? Ya, kalau sebenarnya kalau mau dimaksimalkan dengan Turki dulu juga lebih bagus. Jadi maksimalkan aja dulu di tengah kebangkitan Turki hari ini. Ya kita seperti harapan Pak Hussein tadi, kita juga harus mengambil momentum untuk mensejahterakan masyarakat kita, ya kan. Nah Turki misalnya hari ini dia maju dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi juga, walaupun sebagai orang mengatakan ekonomi Turki sekarang lagi turun, tapi saya juga menantang, walaupun saya nggak paham ini. Tapi kalau memang ekonomi mereka turun, bagaimana bisa ke Aceh aja hampir 400 berapa biji? 400 ekor sapi. Jadi kalau memang betul-betulan ekonominya sudah roboh, mungkin bisa bantu orang sampai ke Aceh. Ini ke Aceh aja, ya kan? Aceh salah satu provinsi di Indonesia. Tentu bantuan Turki bukan hanya ke Aceh, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Jadi artinya masih kuat. Nah, jadi kita berharap bahwa orang Aceh ini terus mempertahankan semangat membantu ini. Karena memang ketika kita membantu orang lain seperti disinggung Pak Hussein tadi, ini cara kita memancing Allah agar Allah membantu kita. Tetap ada jalan nanti ketika kita membantu orang lain, Allah pasti akan membantu kita. Ini harus betul kita yakini. Makanya kemarin ada diskusi dengan Pak Hussein juga, orang ini buat tentang orang Aceh membantu orang ya. Ini harapan saya bahwa kita masyarakat Aceh ini harus terus berjuang agar orang-orang Rohingya yang sudah datang ke Aceh Utara kemarin itu terus kita berikan kenyamanan, berpartisipasi agar mereka terus bisa di sinilah sampai selesai konflik di negeri mereka. Kan masyarakat juga tidak akan tinggal diam kalau misalnya pemerintah takut ini kita nggak bisa membiayai mereka, padahal rezeki kan dari Allah semuanya. Apa yang kita takut nggak bisa bantu? Ada nggak keimanan kita bahwa rezeki kita sudah diatur? Benar-benar karena iman gitu ya. Jadi kalau bukan iman dulu yang di depan, mau apa lagi? Kalau matematis yang bisa ya. Iya, nggak mungkin. Kalau memang iman yang di depan, semuanya insya Allah bisa kita pikirkan secara mudah kalau memang iman yang kita tunjukkan. Jadi kalau terkait dengan Bang Dosi tadi, bagaimana kita memaksimalkan ini dengan berbagai negara, yang pertama kita harus perkuat dulu diri kita, terus perkuat gerakan-gerakan sosial, kita perkuat masyarakat kita, dan kita bersyukur bahwa di Aceh
selama ini sudah banyak sekali muncul gerakan-gerakan sosial. Ada di Fadil dengan program Cik Langitnya, ada Dusuk dengan BMU-nya yang sudah membangun hampir 60 rumah duafa, dahsyat sekali. Ada lembaga peduli duafa, si Muspendi dan sebagainya, banyak sekali. Ya ini sebenarnya sebuah energi, sebuah proposal kita kepada Allah agar Allah memberikan kita rezeki dari jalan tidak diduga-duga. Jadi seolah kita hari ini melihat misalnya kerja Pak Husaini di ACT, seolah ini kerja ACT, bukan sebenarnya. Ini kerja untuk seluruh masyarakat Aceh yang secara tidak langsung. Memang ini kerja para relawan, tapi kan ketika datangnya keberkahan dari Allah bukan hanya untuk ACT, seluruh masyarakat Aceh. Ya kan? Kalau jadi kita perkuat dulu internal kita dan juga gerakan-gerakan sosial di level Aceh. Ya harus diperkuat semakin kuat supaya kita juga bisa pada saat yang sama kita juga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ketimpangan sosial di level Aceh. Nah kemudian yang kedua, setelah ini kuat pada saat yang bersamaan, kita juga bisa terus memberikan tekanan-tekanan kepada pemerintah dan para pengambil kebijakan, orang yang punya hubungan, agar betul-betul bisa memaksimalkan jalinan kerjasama dengan luar negeri untuk menuju kesejahteraan masyarakat Aceh. Karena gini, kalau rezeki ada, tapi kalau nggak dijemput ya sulit juga gitu kan. Contoh ya dengan Turki tadi, nah kemarin juga ada dengan Arab Saudi, walaupun mungkin sebagai masyarakat Aceh hari ini sedikit kritis memandang Arab Saudi dalam berbagai isu, tapi mau tidak mau kita rugi, mereka juga Muslim juga, dan banyak sekali potensi-potensi lain yang mungkin bisa dibuat kerjasama untuk ini ya, untuk menuju kesejahteraan masyarakat Aceh. Saya yakin kalau orang Aceh ini mau bergerak, memancing orang-orang luar untuk membantu ke sini, pasti banyak yang mau. Pasti banyak orang luar yang berpartisipasi untuk, kalau dalam konteks tadi memperdayakan masyarakat Aceh ya. Cuman itulah, mau nggak orang-orang ini betul-betul serius mencari kerjasama hubungan-hubungan keluar untuk membantu masyarakat Aceh dalam berbagai pembangunan yang hari ini mungkin masih tertinggal. Saya teringat juga tuh, selain memang Aceh dekat sekali dengan Turki, juga dekat dengan Malaysia. Ketika Mahathir Mohamad diwawancarai oleh salah satu presenter Indonesia, menyebutkan bahwa Aceh itu kedekatannya luar biasa dengan Malaysia gitu ya, luar biasa ya. Takutnya jauh lebih dekat dengan Malaysia dengan Indonesia gitu. Kacau juga kalau seperti itu. Iya kan? Oh, jangan takut juga gitu ya. Mana kita serumpun gitu Pak ya. Oke, tapi yang pasti ada potensi di sana, gitu ya. Pak Husaini kan melalui ACT itu kan kerjasamanya sampai ke luar negeri itu Pak. Nah, kalau Bapak lihat potensi kita sebesar apa Pak sebenarnya kalau ini dimanfaatkan? Kalau sekarang masih ada kurban yang sudah jalan 4 tahun gitu ya. Jadi dan tahun ini juga akan ada 2.800 kambing yang setara dengan 2.800 kambing yang akan dikurbankan di sini. Potensinya seperti apa sebenarnya kalau kita bisa memaksimalkan ini Pak Husaini? Sebenarnya saya ingat dalam satu seminar di Indonesia itu Profesor Iwan Jaya Aziz mengatakan bahwa sebuah daerah atau negara itu akan maju kalau partisipasi dari masyarakatnya itu tinggi. Dan kita lihat ini yang disampaikan oleh Ustaz Rukaidi tadi bahwa sudah banyak masyarakat ini luar pemerintah sudah mulai aktif ya. Nah, bagaimana hubungan kita dengan Malaysia? Kalau kita lihat sebelum Covid tahun lalu itu banyak sekali saudara-saudara kita pada event misalnya Idul Adha ini sudah banyak saudara kita yang datang dari Malaysia terutama sekali untuk datang ke Aceh untuk misalnya memotong kurban sini ya, Idul Adha di sini. Tapi tahun ini mungkin karena pandemi yang Covid ini tidak ada. Tapi dari Turki karena beda. Kalau Turki itu mengirim, yang dikirim adalah bantuannya bukan orangnya, makanya itu tetap berlanjut. Harapan kita nggak mesti ada orang kan? Kan bisa dari. Saya kira kalau ini belum bisa kita manfaatkan untuk pada level pemerintah, misalnya people to people lah istilahnya kan, dari masyarakat Malaysia dan masyarakat Aceh ini kan. Nah, hubungan semangat ini bisa kita terjemahkan dalam ekonomi. Bagaimana misalnya semangat kurban? Kurban itu kan akan dibeli sapi dari Aceh. Didistribusi di Aceh. Karena ACT sendiri melihat kurban itu bukan hanya dari sisi penerima manfaatnya, bukan hanya distribusi daging kurban, juga ada ekonomi di sini. Bagaimana misalnya hewan kurban? Contohnya aja, ini kita beli ya 400 ekor sapi dari orang Aceh.
sapi Aceh. pasti Memberdayakan berapa? Minimal kalau satu petani 400 orang. Ini baru satu lembaga. Nah begitu juga sebenarnya kalau masyarakat Malaysia juga datang ke sini, bagaimana mereka menghabiskan, ini akan menghidupkan ekonomi. Sebelum bisa dalam bentuk bisnis mungkin ya. Tadi ya bisnis to bisnis, tapi sesama penduduk ini sendiri udah bisa membangkitkan ekonomi sebenarnya. Ya. Dari situ saja perputaran ekonominya bisa bangkit gitu ya, Pak. Apalagi di tengah seperti ini. Ustaz Zul, kalau lihatnya kalau ini dimaksimalkan, langkah apa yang sebenarnya boleh dilakukan? Kalau people to people sudah kata Pak Usaini tadi. Kita antara ACT dengan lembaga yang ada di Turki misalnya dan beberapa negara-negara lain sudah. Antara orang per orang sudah dilakukan. Tapi alangkah baiknya jika lembaga ke lembaga, gitu ya Pak Usaini ya, antara pemerintah dengan pemerintah di sana yang punya hubungan cukup kuat misalnya, kalau itu dipupuk potensi seperti apa dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah menurut Ustaz Zul? Ya sebenarnya kemarin di masa Irwandi sudah digagas ya berbagai program-program dari Turki ya sebelum ditangkap ya, sampai datang wakil Perdana Menteri Turki siapa namanya datang ke sampai ceramah di Masjid Raya itu kan dan mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat Aceh. Jadi sebenarnya modal-modal ke arah itu ya sudah ditanamkan, cuman sekarang mau tidak itu pemerintah yang sedang mencoba sekarang untuk meneruskan. Karena kalau tidak diawali oleh sebuah kesepahaman tentang perlunya menjaga hubungan seperti ini, ya agak sulit juga ya. Tapi mungkin seperti Pak Usaini dan lembaga-lembaga lain mungkin bisa memberikan penyadaran kepada pemerintah untuk agar pemerintah juga bergerak menjemput rezeki lah ya. Karena kita melihat dari ini publik Turki itu banyak yang sudah sangat tersambung kembali dengan Aceh. Setelah misalnya banyaknya pemberitaan-pemberitaan tentang Aceh di satu sisi dan juga adanya karya-karya para intelektual Turki yang menjelaskan tentang Aceh seperti kemarin Dr. Mehmet Ozai yang menulis buku Kesultanan Yerusalem dalam bahasa Turki itu tebal sekali. Masya Allah. Tebal sekali ya kan dalam bahasa Turki yang ini tentu saja akan membantu mengingatkan kembali publik Turki tentang sejarah masa lalu antara Aceh dan Turki yang sangat erat di mana di antara romantisme yang sering diingatkan yaitu sejarah lada secupak ya. Bagaimana orang Aceh mengirim bantuan kepada Turki, orang Turki mengirim bantuan kepada Aceh. Yang orang-orang elit-elit Turki itu sudah banyak yang paham ya. Baik duta besarnya, saya juga ada beberapa kali itu email dari duta besarnya paham tentang ini. Bahkan dia nyinggung-nyinggung tentang Syekh Nurdin Araniri. Jadi karena mereka kan ketika pendidikannya sudah maju ya pasti akan tahu ya negara-negara wilayah-wilayah mana yang kita pernah punya hubungan yang sangat akrab dahulu. Bahkan sampai kemarin itu si ketua Ikamat itu si Haikal dia bawa pulang buku setebal ini hubungan Aceh dan Ottoman, hubungan Indonesia dan Ottoman di masa lalu. Tapi isinya bisa dikatakan 85% adalah hubungan Aceh dengan Turki. Pas dibaca Aceh di sana kan, arsip-arsip kerajaan Aceh Darussalam dengan Turki. Ya, jadi isinya seperti itu. Itu menandakan bahwa publik Turki elit-elitnya sudah sangat paham tentang Aceh ini, tahu dia sejarah masa lalu. Tinggal sekarang dari kita sendiri mau nggak kita jemput. Makanya kita berharap sekali orang-orang kita di Aceh ini yang punya power agar memahami perkara warisan sejarah ini. Jangan punya pemahaman yang buruk gitu kan. Karena kenapa? Ya pertama mereka adalah muslim. Karena biar bagaimanapun sekarang ada juga orang-orang yang tidak paham dan juga berpandangan dengan kacamata negatif. Misalnya karena Turki ada terlibat di Suriah dan sebagainya yang dengan pemahaman-pemahaman yang bias atau kurang informasi akhirnya ya menganggap tidak terlalu penting hubungan dengan Turki. Padahal sebenarnya apa yang hari ini dicapai oleh Turki sangat connect dengan kita ini di Aceh dalam bidang pendidikan misalnya. Mereka juga sedang berjuang menuju sebuah tatanan negara yang Islami seperti yang hari ini juga sedang kita perjuangkan. Jadi banyak sekali yang bisa connect seandainya mau. Maka saya pribadi ya kalau bisa disampaikan kepada gubernur, PLT Gubernur Aceh itu ya tolonglah dijemput momentum ini langsung ke sana. Jangan kayak kemarin dibuat acara sama orang Ikamat, Ikatan Masyarakat Mahasiswa Aceh Turki itu nggak datang untuk Pak PLT. Memang saya dengar mungkin ada halangan-halangan ya sehingga yang dikirim entah siapa istri beliau ya. Ya kita berharap yang mudah-mudahan ke depan bisalah membangun hubungan langsung antara pemerintah Aceh dengan Turki
Ya. Ini pentingnya obrolan seperti ini. Saya baru tahu bahwa memang ada buku yang kemudian menuliskan ikatan erat antara Aceh dan Turki, Indonesia dan Turki. Ternyata isinya 80% adalah tentang Aceh seperti itu. Kemudian buku-buku lain yang kemudian menceritakan itu. Kata Pak Zul tadi bahwa ini penting supaya generasi kita juga punya cinta yang sama seperti pendahulu-pendahulunya. Kemarin yang membantu itu kan generasi-generasi yang yang dipupuk dulu gitu ya. Ini kita punya generasi-generasi milenial saat sekarang ini yang kita harapkan punya cintanya yang sama, semangatnya, imannya yang sama ketika membantu sesama muslim seperti yang dipertontonkan oleh abang-abang kita di Lancok tersebut. Nah, kalau kita lihat generasi-generasi kita seberapa besar potensinya untuk bisa meneruskan cinta yang bisa memperkenalkan Aceh ke mata dunia ini, Pak Hussein. Saya teringat tadi sebelum ke sini Ustaz Khairi tadi mengatakan bahwa penting iman, yakin ya. Ingat masyarakat Lancuk pada saat menarik itu kan ada pertanyaan dari wartawan. Bagaimana kalau nanti nggak ada yang bantu? Insya Allah kami akan kumpulkan segenggam beras, kami masak, kami itu begitu yakin bahwa rezeki itu begitu harusnya gitu Pak ya. Nah, saya teringat ke yang lain tadi bagaimana generasi sekarang. Saya pikir insya Allah ini salah satu ikhtiar adalah sudah ada sekolah-sekolah Turki yang ikut membangun di sini ya. Kemudian bagaimana kita mendidik generasi ini supaya tetap menjadi dermawan, filantropi kalau bahasa itu. Apalagi kalau di dalam Islam kita kan ada zakat, ada infak, kemudian ada wakaf. Sebenarnya potensi wakaf ini juga besar sekali yang belum kita gali. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau di Aceh ini kita kembangkan karena bicara wakaf juga bicara ekonomi. Mungkin akan juga satu hal yang kalau kita bahas itu luar biasa. Ya. Bagaimana hari ini 4.000 jamaah haji setiap tahun menerima 4.200.000 itu kalau naik haji. Itu adalah hasil bagian kecil dari hasil wakaf. Coba bayangkan kalau di Aceh ini kita kembangkan, ini juga luar biasa. Tapi ini saya pikir ikhtiar ya. Tapi saya balik lagi tadi yang saya ingat pada zaman SBY berkunjung ke Turki pertama itu kunjungan Presiden Indonesia SBY, pidato SBY pada saat itu adalah 75% adalah sejarah Aceh. Gitu Bang? Iya. Makanya dimuat terkait dengan buku tadi itu SBY itu sekarang. Iya. Jadi makanya luar biasa itu saja bicara Indonesia dengan Turki itu bicara Aceh. Artinya kita walaupun kita nggak boleh ausobia karena ini, tetapi ini adalah aset yang harus kita angkat. Ini perlu kita kelola dan kita kemas bagaimana untuk menjadi kebaikan dan kesejahteraan untuk di Aceh ini sendiri. Nah, saya pikir pada kesempatan ini juga, kemudian besok juga kita di Bapeda ini ada diskusi FGD tentang wakaf. Mudah-mudahan juga salah satu yang boleh disampaikan apa yang disampaikan oleh Ustaz Zul tadi ya itu. Makanya ini salah satu saya pikir bisa bagaimana mengembangkan wakaf di Aceh ini. Ya. Ini yang juga belum kita optimalkan. Sekian ratus ribu hektar ada tanah wakaf yang memang sudah menjadi statusnya wakaf tapi belum teroptimalkan. Dan ini juga salah satu PR yang akan membangkitkan ekonomi saya kira. Ya. Mudah-mudahan sebenarnya kita kembali aja, ya. Apalagi Aceh ini sudah daerah syariat Islam, kembali ke syariat Islam. Ya. Insya Allah kita lihat bagaimana Brunei pada saat mendeklarasikan diri menerapkan syariat Islam. Allah diboikot kan di Hollywood segala macam, tetapi apa yang terjadi? Menemukan sumur minyak di dunia itu 70 tahun yang akan datang. Ya. Artinya kamu iman, percaya, Allah berikan. Nah, saya kira bagaimana generasi Aceh ini untuk saat ini kembali kita ajarkan. Apalagi sekarang kita sebenarnya modal dasar ada, ini kita kuatkan. Ya, daya-daya, ya. Balai-balai menasah. Sehingga itu dasarnya Islam. Insya Allah kalau basicnya sudah kuat, itu tidak akan kemana-mana. Karena Islam juga sedekah, infak segala macam ini adalah bagian dari ajaran Islam. Apalagi zakat. Zakat ini kan wajib. Padahal kita yakin kalau sholat wajib, zakat wajib. Nah, seberapa persen orang sudah membayar zakat? Ini juga satu PR yang kita pikir yang perlu juga kita sosialisasi. Iya, menarik sekali. Dalam Islam itu kan Ustaz luar biasa sudah diatur ya, bagaimana uang kita itu tidak berkumpul pada satu orang,
dan itu di-share caranya, teknisnya, syariatnya sudah diatur, ada zakat di sana, ada yang wajib, ada yang sunat, kan ada sedekah, ada wakaf dan segala macam, supaya kemudian kita tidak rakus hidupnya seperti kapitalisme saat sekarang ini gitu ya. Pak Ustadz melihat seberapa besar potensi itu bisa ada di Aceh dan kemudian itu membentuk karakter para generasi muda kita. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa ada sumber-sumber sejarah yang menunjukkan sumber kekuatan utama Ottoman yang pernah eksis lebih dari 700 tahun, 7 abad lebih, kan, dia dengan kekuasaan yang meliputi wilayah Asia, Eropa hingga ke Afrika. Itu sumber kekuatan mereka ternyata itu ada pada wakafnya, ya kan? Mereka wakaf, zakat. Makanya ini juga yang dikritik oleh Syekh Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, seorang ulama sufi Turki, ketika beliau menjelaskan tentang alasan kenapa Turki Utsmani yang eksis berabad-abad lamanya kemudian bisa ambruk. Karena kata beliau, di samping orang-orang mulai meninggalkan sholat pada saat itu juga karena banyaknya orang-orang yang sudah abai dengan kewajiban-kewajiban seperti zakat ini, ya kan? Jadi ketika mereka sudah mulai melupakan apa yang dilakukan oleh para pendahulu mereka, wakaf, zakat dan sebagainya yang memang di masa Ottoman ini sangat kuat sekali. Jadi kan kita timbul pertanyaan, bagaimana dulu orang-orang Turki Utsmani bisa membantu Aceh, ya kan? Bisa membantu ke negara-negara non-muslim bahkan. Itu karena memang kuat peredaran uang di tengah-tengah mereka, wakafnya yang produktif, ya kan? Bahkan sampai hari ini tuh banyak sekali saya dengar itu aset-aset wakaf yang ada di Turki, persis seperti di tanah Arab yang kita dengar bagaimana Umar bin Khattab sampai hari ini masih ada Utsman yang masih ada kebun kurmanya sampai sekarang. Ya kan, semangat Islam juga dibawa ke Ottoman. Jadi itu menjadi sumber kekuatan mereka sehingga mereka menjadi imperium yang terbesar sepanjang sejarah dunia bahkan, ya. Dengan kekuasaan yang sangat sepertiga belahan dunia bahkan meliputi Asia, Eropa hingga ke Afrika, dahsyat sekali. Nah, jadi saya kira ini pula yang kemudian dipahami oleh orang Turki sekarang, sehingga mereka bisa kembali bertahan, bisa kembali naik lagi kan peradabannya. Kalau dulu dijuluki sebagai discipline in Eropa, laki-laki sakit di Eropa. Kenapa? Karena memang budaya wakaf zakat ini kan sudah sangat melemah. Jadi kenapa hari ini dia kuat? Ya karena dia sudah sanggup memberi lebih banyak. Ketika mereka sanggup memberi lebih banyak, Allah berikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Yang buktinya hari ini ketika mereka memberi sampai ke Aceh, justru mereka menjadi negara yang diperhitungkan, ya kan? Ada orang bilang ekonomi Turki hari ini sedang lemah, liranya sedang turun. Kalau ada yang bilang seperti itu, maka ini sebenarnya sebuah pernyataan yang tidak berdasar. Bagaimana mungkin Turki hari ini bisa membackup oposisi Suriah, membackup umat Islam di Libya, membackup umat Islam di Azerbaijan, membackup umat Islam di Palestina, mengirim bantuan ke berbagai belahan dunia kalau ekonominya lemah? Mungkin dia bisa bantu orang, ya kan? Itu bukti bahwa sebenarnya mereka secara ini kuat, cuma permainan spekulan mata uang di ini mungkin yang membuat mereka tertekan. Tapi secara ekonomi mereka kuat. Jadi mau saya sampaikan, kenapa hari ini mereka bisa bangkit? Itu karena semangat memberi sudah ditingkatkan. Iya, itu dia. Kalau kita di Aceh ini pingin kembali seperti dulu masa kejayaan, maka ini juga yang kita lakukan, ya kan? Belajar dengan Turki Utsmani dan juga belajar dari sejarah masa lalu kita yang orang para endatu kita banyak memberi, termasuk beri selawah itu untuk ya kan? Itu kan bagian daripada rentetan bukti bahwa orang Aceh itu dulu suka memberi. Jadi kalau kita ingin di masa yang akan datang kita lebih kuat, maka kita harus banyak memberi. Betul. Karakter itu sudah dicontohkan oleh Jadi kita mau nggak? Dan jangan pernah percaya dengan pernyataan orang-orang yang mengatakan untuk apa kita membantu orang lain di luar, ini masih ada orang lapar. Itu orang bodoh bilang kayak gitu. Ya, kenapa saya bilang bodoh? Karena kemanusiaan itu tidak memandang teritorial, tidak memandang sekat-sekat negara. Kemanusiaan di ujung dunia sekalipun, kalau ada orang yang sedih, kita akan merasakan sedih. Dan itulah yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Jadi kalau ada orang bilang ini, kenapa orang Aceh bantu orang di kampung kita masih ada orang lapar, ya kan? Makanya saya sering komentar, kalau kamu bilang kayak gitu, kenapa kamu nggak bantu aja gitu orang di kampung kamu? Masa orang kampung kamu bilang sama orang, gitu kan? Kamu mau nggak bantu? Dan biasanya yang ngomong-ngomong kayak gitu, itu rata-rata mereka yang tidak aktif di dunia gerakan sosial, nggak aktif. Maka dia komen seperti itu karena nggak paham aja. Cuma itulah kita berharap generasi milenial jangan ikut pemikiran-pemikiran semacam itu, karena kunci kita untuk bangkit ada sejauh mana kita mampu memberi lebih banyak. Saya kira kita minta
generasi-generasi menyaksikan hal seperti ini ya, mendengarkan apa yang disampaikan Ustaz Zul, mudah-mudahan punya karakter seperti para Indah tuh. Template-nya sudah ada, contohnya sudah ada, tinggal dijalankan saja, kira-kira seperti itu. Pak Husaini terakhir nih Pak Husaini, waktu kita sebentar saja Bos. Terakhir nih Pak, melalui obrolan-obrolan seperti ini sebenarnya apa yang diharapkan oleh ACT kepada kita semua? Sebenarnya spirit ACT itu adalah mengajak atau mengajak. Tadi kan bagaimana menggerakkan partisipasi masyarakat. Karena di tim ACT sendiri kita hanya 8 orang. 8 orang. 8 orang Pak? Si Tarik udah mau ya. Udah terus mau ya. Nah, tetapi kita punya relawan yang seluruh Aceh. Misalnya bagaimana kita distribusi kurban ini, itu adalah masyarakat relawan Indonesia. Nah ini yang terdiri dari anak muda tadi. Ini kita harapkan ini akan menjadi tokoh-tokoh ke depan yang untuk menggerakkan yang disampaikan oleh Ustaz Fedi tadi. Wah, mereka inilah yang udah tahu bagaimana nikmatnya membantu ya. Kita menjadi pipa, ya. Kita nggak punya apa-apa. Contoh begini saya bilang, bagaimana kalau kita pikir mendistribusi 400 ekor sapi ini seluruh Aceh, kalau kita pikir berat ini dalam waktu 3 hari. Nggak boleh, apalagi kalau Turki ini kan nggak boleh hari keempat Ustaz. Hanafi. Jadi 3 hari harus selesai, Pak. Ya. Harus selesai, kita potong di tempat tertentu dengan nama yang disebut, ya. Dan kami di tim ini komit dengan relawan bahwa inilah kontribusi yang bisa kita lakukan. Jadilah pipa. Jadi pipa. Dalam 3 hari harus menyalurkan. Harus menyalurkan ini. Jadi harus pada hari tertentu, waktu tertentu, nggak boleh lewat maghrib Ustaz, gitu kan? Ya. Jadi inilah yang ACT lakukan, menggerakkan teman-teman. Jadi sebadengan ACT juga sedang mendidik para relawan ini yang merupakan anak-anak dunia. Mahal sekali pendidikan. Makanya kita harapkan ada di seluruh Aceh. Inilah generasi yang akan meneruskan semangat Indatu kita nanti, ya. Dan mereka akan jadi apapun karena pada saat juga mereka sudah paham kondisi di lapangan. Begitu mereka teman-teman ini menjadi pemimpin, tahu apa yang akan Masya Allah, bagaimana pendidikan. Dan dari situlah kita harapkan nanti muncul orang besar ya. Amin, mudah-mudahan. Kita lihat Obama. Jelas sekali jawabannya Pak. Iya, jelas sekali. Ternyata itu saya baru tahu, ternyata itu dia. MRI itu ternyata itu benar-benar kaki sayapnya ACT. Iya, dan itu proses pembentukan karakter untuk mengembalikan seperti itu kita. Terakhir Ustaz Zul, apa yang ingin disampaikan kepada kita semua supaya benar-benar semangat memberi ini bisa semakin maksimal Ustaz? Ya, kalau kata Gus Baha yang saya saksikan di video, apa yang membuat apa yang kurang dari peradaban modern ini karena kita merasa Allah itu jauh dari hati kita, ya kan? Kita tidak terlalu percaya dengan kehadiran Allah dalam semua sendi kehidupan kita. Jadi itu problem di peradaban modern ini. Jadi kalau kita ingin membenahi problem ini, kalau kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan negeri kita, maka kita harus selesaikan masalah ini. Yakini sepenuhnya bahwa Allah itu senantiasa hadir, bahwa Allah senantiasa bisa memberi apa yang kita minta, bahwa janji-janji Allah itu tidak pernah diingkari, bahwa apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, yaitu misalnya ketika kita memberi maka Allah akan memberi lebih banyak kepada kita, menyelesaikan urusan kita dunia dan akhirat, yaitu berarti harus betul kita yakini, ya kan? Betul-betul yakin terhadap apa yang difirmankan oleh Allah dalam ayat-ayatnya dan juga yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Jangan sekedar kita tahu saja, tapi tidak masuk ke ini yang paling mahal, betul-betul masuk ke dalam hati terdalam kita, ini yang paling mahal. Dan ini yang paling kurang di peradaban modern saat ini. Itu kata Gus Baha. Jadi itu kata yang sangat ini sekali, menarik sekali saya kira. Dan ya kita berharap mudah-mudahan ini sama-sama kita jadikan sebagai agenda bersama, agenda kita selesaikan bagaimana agar Allah itu betul-betul hadir dalam hati kita dalam semua apa yang kita lakukan. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz Zul. Alhamdulillah waktunya pas, kurang 2 menit nih Ustaz. Mudah-mudahan bisa istirahat lebih cepat aja. Pak Husaini terima kasih Pak. Obrolannya dalam ngobrol-ngobrol inspiratif kita pada hari yang berbahagia ini, karena cinta Aceh dikenal oleh dunia gitu ya. Jadi cinta itu hadir pasti dengan kebaikan. Betul ya Pak ya? Kalau Anda menginginkan atau kita semua ingin menginginkan kebaikan, maka lakukanlah kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan itu yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri. Itu dalam surat Al-Isra ya Ustaz ya. Ahsantum li anfusikum. Jadi ayo kita tebar kebaikan, ayo berbagi seperti kata Ustaz tadi. Mudah-mudahan dengan kebaikan itu pula hidup kita seluruhnya, Aceh terutama,
akan lebih baik. Saya Dosi Alfian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.